Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali majelis kita, yaitu majelis ilmu dalam pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang wajib untuk dihindarkan oleh setiap muslim dan muslimah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah mempertahankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam pembahasan Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh. Ya. Dosa besar yang ketujuh yaitu aklur riba, memakan harta riba. Dosa besar yang ketujuh adalah memakan harta riba. Perlu diketahui, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau telah memberitahukan semenjak 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, benar-benar akan datang nanti suatu zaman. Benar-benar akan datang nanti suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadha amin halalin amin haramin. Yang mana pada saat itu orang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan, apakah itu halal ataukah haram. Ya. Dia tidak lagi peduli apakah itu halal ataukah haram. Ambisi manusia pada saat itu hanyalah bagaimana cara memenuhi perut mereka. Ambisi mereka bagaimana supaya bisa kenyang, supaya dapat harta. Hanya itu saja. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia yang tidak pernah berucap dengan hawa nafsu, yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang beliau beritakan tersebut telah menjadi pemandangan di zaman kita ini. Telah menjadi sebuah realita yang sangat memilukan sekaligus memalukan. Ya, yaitu manusia sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Bahkan yang lebih memiriskan lagi, sebagian dari orang-orang yang mengatakan diri mereka sebagai muslim, mereka mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya mereka ucapkan. Mereka mengatakan di zaman ini yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari bisa lihat nanti di dalam surah Al-Maidah, ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan yang kelima. Ya, silahkan nanti dilihat. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima,
Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan beberapa perkara yang Allah haramkan, ya, berupa makanan. Kemudian ketika menjelaskan yang halal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa uhilla lakumut thayyibat, dan dihalalkan bagi kalian segala yang baik. Di saat Allah menjelaskan yang haram terbatas. Sedangkan di saat menjelaskan yang halal, semua yang baik itu dihalalkan bagi kalian. Maka kata para ulama, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Logikanya, apabila yang halal itu lebih banyak daripada yang haram, maka lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan yang halal. Karena sesuatu yang lebih banyak itu lebih mudah didapatkan. Ya. Yang haram itu sedikit. Harusnya lebih sulit untuk kita dapatkan. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Seolah-olah yang halal lebih sedikit. Dan ini tentunya, ucapan seperti ini lahir dari kurangnya keyakinan seseorang, kurangnya keimanan seseorang, dan ketakwaan seseorang. Tapi kita kembali, jadi Nabi SAW telah mengabarkan akan datang suatu zaman di mana pada saat itu orang tidak lagi peduli dengan halal haram. Dan di antara praktek mencari harta dengan cara yang haram yang menyebar pada zaman kita ini adalah praktek riba. Ya, praktek riba yang sebenarnya sudah dihapuskan oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan hajjatul wada'. Di saat Nabi SAW melakukan haji wada', haji perpisahan, Nabi SAW berpidato, berkhutbah di padang Arafah di hadapan seluruh para sahabat. Kata Nabi SAW, inna ribal jahiliyati maudhu'. Sesungguhnya riba yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah maudhu' itu telah terhapus. Ya, riba jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, dengan datangnya Islam itu semuanya terhapus. Namun sayangnya, praktek yang sudah terhapus itu kembali dihidupkan oleh sebagian orang. Baik. Di sini kita akan membaca beberapa dalil yang menunjukkan besarnya dosa riba. Yang pertama, ya, atau sebelum saya membacakan dalil ini, perlu diketahui satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan hukuman bagi pelakunya di 5 fase kehidupan adalah dosa riba. Ya. Satu-satunya dosa yang Allah siapkan hukuman bagi pelakunya pada 5 fase kehidupan adalah dosa riba. Pak dokter, ini suaranya lancar atau putus-putus? Suara saya lancar? Lancar, ya, lancar ya, alhamdulillah. Yang pertama, Allah menyiapkan fase atau Allah menyiapkan hukuman di fase kehidupan dunia bagi orang yang melakukan riba. Apa hukumannya? Yaitu yang pertama, Allah cabut keberkahan dari harta riba. Ya, Allah cabut keberkahan dari harta riba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Surah Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan dari harta riba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan keberkahan di dalam harta sedekah. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir dalam mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan apa maksud Allah menghapuskan keberkahan dari harta riba. Apa maksudnya? Kata beliau, ada 2 cara Allah Subhanahu wa taala menghapus keberkahan dari harta riba. Ada 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala biarkan seseorang itu mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dari cara riba, dengan jalan riba. Allah biarkan ia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Setelah ia mendapatkan harta yang banyak, Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah kepadanya yang mengharuskan dia untuk mengeluarkan semua harta itu. Itu cara yang pertama. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih,
ma aktsara ahadun minar riba illa kana aqibatu amrihi ilal qillah. Tidaklah seseorang menumpuk harta dengan cara riba kecuali ujung-ujungnya dia akan jatuh miskin. Ujung-ujungnya dia akan jatuh miskin. Kenapa? Karena setelah dia menumpuk harta riba tersebut, Allah berikan kepadanya musibah yang dengan musibah itu dia akhirnya mengeluarkan semua hartanya. Ada seseorang yang saya diceritakan oleh salah seorang ustadz, yaitu Al-Ustadz Abu Abbas, hafizahullah ta'ala. Orang tersebut, ya, sebelum dia mengenal kajian sunnah, ya, sebelum dia mengenal kajian sunnah, beliau itu melakukan praktik riba. Ya, melakukan praktik riba. Dan tentunya dia mendapatkan harta dari cara riba tersebut. Subhanallah, ya. Dia bercerita kepada Ustadz Abu Abbas. Dia mengatakan, Ustadz, saya heran. Dulu ketika saya masih melakukan riba, secara bergiliran dan bergantian anak-anak saya itu sakit. Ya, anak saya yang besar sakit. Akhirnya saya pun mengeluarkan uang untuk biaya pengobatannya. Setelah sembuh, diganti oleh anak saya yang di bawahnya. Ya, akhirnya ngeluarin uang lagi untuk berobat. Setelah sembuh, ganti lagi oleh anak yang lain. Begitu secara bergiliran. Saya heran. Alhamdulillah setelah saya mengenal dakwah sunnah dan mengetahui ternyata riba itu haram, maka saya pun meninggalkan riba. Dan alhamdulillah setelah saya meninggalkan riba, anak-anak saya kalaupun sakit itu sangat jarang sekali. Ya. Jadi ini cara yang pertama Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari harta riba. Yaitu Allah biarkan ia mendapatkan harta riba, setelah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah yang mengharuskan dia mengeluarkan harta tersebut. Cara yang kedua, Allah mencabut keberkahan dari harta riba, yaitu pemilik harta riba dia kesulitan beribadah kepada Allah dengan harta tersebut. Ya, misalkan dia memiliki 100 juta dan itu dia dapatkan dari jalur riba, 100 juta. Tiba-tiba ada orang minta sumbangan, sumbangannya 100 ribu. Berat rasanya dia mengeluarkan 100 ribu itu. Padahal kalau dia keluarkan itu tidak akan mempengaruhi yang 100 juta. Tetapi berat rasanya. Kenapa? Karena hartanya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah dia dua cara Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari harta riba. Dan itu hukuman bagi pelakunya di dunia. Ya. Kemudian hukuman yang kedua di dunia juga, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan praktik riba. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk orang yang memakan harta riba, begitu pula lawan transaksinya. Ya. Kemudian tukang catatnya dan kedua saksinya. Wa qalahum sawa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka semua sama, yaitu sama-sama mendapatkan dosa. Dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan siapa yang dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wasallam secara otomatis dia dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia hukuman yang pertama, ya, maksud saya adalah hukuman di fase kehidupan. Yang kedua, hukuman di alam barzakh, di dalam kubur. Hukuman di alam barzakh, yaitu di dalam kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpi beliau. Ya, dan perlu diketahui Bapak Ibu, saudara-saudari yang tiang hormati, mimpi para nabi adalah wahyu menurut kesepakatan ulama. Ya. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, yaitu beliau bermimpi berjalan-jalan dengan malaikat Jibril
Begitu pula malaikat Mikail. Dan di dalam perjalanan tersebut Nabi SAW melihat beberapa kejadian-kejadian, terutama siksaan yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan dosa. Di antara yang dilihat oleh Nabi SAW, saya akan bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Fantalaqna." Ya, saya, Jibril dan Mikail terus berjalan. Hatta ataina ala naharin min damin. Kami pun sampai di depan sebuah sungai yang airnya itu dari darah. Ya, air sungai itu bukan air biasa tetapi darah. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Rajulun baina yadayhi hijaratun. Di tengah sungai itu ada seorang laki-laki yang dia sedang berenang, berusaha untuk mencapai tepian sungai. Ya, karena sungai itu airnya berasal dari darah. Laki-laki itu berada di tengah sungai. Ya, dia berusaha berenang untuk mencapai tepian sungai. Tetapi di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang dia sudah mengumpulkan batu di sampingnya. Fa'aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahar fa idza arada an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi faraddahu haitsu kana. Setiap kali laki-laki yang di dalam sungai itu ya mencapai tepian sungai, maka langsung mulutnya dilempar dengan menggunakan batu oleh laki-laki yang ada di pinggir sungai. Sehingga dia pun terpaksa kembali ke tengah sungai untuk menghindari lemparan. Begitu seterusnya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Mikail dan Jibril, siapa laki-laki yang berenang di sungai darah tersebut? Yang setiap kali dia berusaha mencapai tepian sungai, maka mulutnya dilempar ya oleh batu oleh oleh laki-laki yang ada di pinggir sungai tersebut. Maka Jibril dan Mikail mengatakan laki-laki tersebut adalah akilur riba, orang yang memakan harta riba. Kata para ulama, siksaan ini akan didapatkan oleh orang yang melakukan praktek riba, akan mereka dapatkan di alam barzakh. Ya, siksaan seperti ini diancamkan oleh Nabi SAW untuk didapatkan bagi siapa saja yang melakukan praktek riba, yaitu di dalam kubur. Nah, ini dia hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga adalah pada hari pembangkitan ketika manusia keluar dari kubur. Hukumannya adalah orang yang melakukan praktek riba akan bangkit dari kuburnya dalam kondisi gila. Ya, dalam kondisi jogang, gila. Sambil dia mencekik lehernya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Afwan, ayat yang ke ayat yang ke alladzina ya'kulu, ayat yang 275, na'am, ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan minal mas, ya, yaitu dari tekanan penyakit gila. Dia akan bangkit dalam kondisi gila. Abdullah bin Abbas mengatakan, yub'atsu akilur riba yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi dia gila dan mencekik lehernya. Pertanyaannya, kenapa orang yang memakan riba dibangkitkan dalam kondisi gila? Jawabannya adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan selalu sesuai dengan amal perbuatan. Karena di dunia mereka memiliki prinsip yang gila. Kita lanjutkan ayatnya, Allah mengatakan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal yang demikian itu dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Ya, jual beli itu sama seperti riba. Wa ahallallahu al-bai', padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam bahasa Arab ada sebuah metode, ya, metode kalimat namanya tashbih. Ya, tashbih
itu artinya penyerupaan. Ya, supaya Bapak-bapak, ibu-ibu lebih paham dengan ayat ini. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya metode tasbih penyerupaan. Dan di dalam metode tasbih itu ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, objek yang akan kita serupakan. Dan yang kedua, objek yang akan kita jadikan sebagai sumber penyerupaan, ya. Seperti contoh, wajahmu bersinar seperti rembulan, ya. Wajahmu bersinar seperti rembulan. Yang kita serupakan adalah wajah, sedangkan yang menjadi objek penyerupaannya itu adalah rembulan, ya. Tentunya ketika kita mengatakan wajahmu bersinar seperti rembulan, mana yang lebih sinar? Tentu jawabannya rembulan. Ya, jawabannya rembulan. Contoh lain, engkau berani seperti macan. Ya, engkau berani seperti macan atau seperti singa. Ya. Mana yang lebih berani? Tentunya singa. Ya. Baik. Begitu pula ketika orang jahiliyah atau orang-orang yang melakukan praktik riba mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti riba. Berarti menurut mereka riba itu lebih halal daripada jual beli. Ya. Riba itu lebih halal daripada jual beli. Seperti ucapan kita tadi, wajahmu bersinar, bercahaya seperti rembulan. Tentu rembulan lebih bercahaya. Rembulan lebih bersinar. Engkau berani seperti singa, tentu singa lebih berani. Ya. Hanya saja engkau memiliki keberanian. Ya, layaknya seekor singa, meskipun singa tentunya lebih berani. Nah, begitu pula ketika mereka mengatakan jual beli itu seperti riba, berarti pemahamannya menurut mereka riba lebih halal daripada jual beli. Ini kan prinsip yang gila. Oleh karena itu ketika mereka dibangkitkan dari kubur, al-jaza' min jinsil amal, balasan yang mereka dapatkan sesuai dengan amal perbuatan. Karena mereka punya prinsip yang gila, maka dibangkitkan dalam kondisi gila oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia hukuman yang ketiga. Hukuman yang keempat, ya, adalah ketika di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan hindarkanlah sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan perbuatan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Umumkan perang lawan Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang yang memakan riba, khudh silahak, ya, persiapkan senjatamu untuk berperang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata para ulama, ini kejadiannya di padang mahsyar. Ketika manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sangat membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW, justru ada manusia-manusia yang justru diperangi oleh Allah dan Rasulnya di padang mahsyar. Bayangkan. Ya. Pada saat itu manusia dibangkitkan dari kubur dalam kondisi telanjang, tidak menggunakan alas kaki, tidak berkhitan, tidak bersunat, ya, dan tidak membawa apapun, persis sebagaimana keluar dari perut ibunya, seperti itu mereka keluar dari kubur. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka berdiri di padang mahsyar selama 50 alfasanah, 50.000 tahun. Kemudian matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan di atas kepala dengan jarak hanya 1 mil. Ya. Jarak matahari dari atas kepala manusia saat itu 1 mil. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan 1 mil di sini bukan 1,5 kilo, bukan. Tetapi 1 mil yang dimaksud di dalam hadis ini, kata sebagian ulama, adalah lidi celak mata. Ya, kita tahu celak mata yang biasa digunakan untuk mencelak mata itu. Celak mata itu ada botolnya, ada lidinya. Ya. Lidinya yang digunakan untuk mengoles celak di mata itu.
Lidinya itu dalam bahasa Arab disebut dengan mil. Berarti jarak matahari kurang dari 1 jengkal di atas kepala kita. Kondisi yang sangat-sangat mengerikan, kondisi yang sangat dahsyat. Ya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, ayanzuru ar-rijal wan nisa ba'duhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan laki-laki dan wanita? Apakah mereka saling melihat satu dengan yang lain? Karena manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Apakah laki-laki akan melihat aurat wanita, wanita akan melihat aurat laki-laki? Kata Nabi SAW, "Ya banata Siddiq, wahai puterinya Abu Bakar, al-amru yawma idzin ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Perkara atau kondisi pada hari tersebut jauh lebih dahsyat sehingga seseorang tidak lagi peduli dengan aurat orang lain. Nah, pada saat itu kita membutuhkan pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Kita membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW, tetapi bagi orang yang melakukan praktik riba, justru diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Sangat mengerikan sekali. Nah, ini dia hukuman yang keempat di padang mahsyar. Dan hukuman yang terakhir ya, adalah ketika proses pada hari kiamat sudah selesai. Ya. Bahwasanya orang-orang yang memakan riba diancam akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Barang siapa yang melakukan praktik riba, kemudian dia pun akhirnya mengetahui ternyata riba itu haram, lalu dia berhenti, maka urusannya kembali kepada Allah. Ya, baginya apa yang telah dia dapatkan dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tetapi yang tetap ngotot melakukan praktek riba setelah dia tahu riba haram, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, itu ya, Bapak Ibu-ibu yang saya hormati tentang 5 hukuman yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang yang melakukan praktek riba, ya. Dan tentunya di zaman kita ini riba sangat menyebar, ya. Bahkan meskipun kita berusaha menjauh dari riba, riba itu yang mendatangi kita. Tentunya bagi seorang muslim, begitu pula seorang muslimah, dia harus memiliki semangat yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Ya. Kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula para sahabat beliau. Suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabat, dan di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kurma sodakoh. Ya, di dekat Nabi Alaihi Wasallam ada sekarung kurma sodakoh. Ya, dari kurma sodakoh yang beliau diberikan oleh kaum muslimin. Ini sedekah wahai Rasulullah. Silahkan Anda bagikan kepada fakir miskin. Saat itu cucu Nabi kita yang bernama Al-Hasan, dia memakan 1 biji dari kurma sodakoh tersebut. Dan Nabi SAW tidak menyadari. Ya, tidak menyadari itu. Nabi SAW sadar ketika air liurnya Hasan itu berjatuhan. Biasanya kan anak kecil kalau memakan atau menghisap sesuatu yang manis, maka air liurnya itu keluar. Ya. Nabi SAW melihat, kok cucu saya ini air liurnya keluar. Ya. Dan setelah itu barulah tulang kurma itu keluar dari mulutnya Hasan. Nabi SAW sangat kaget sekali. Kemudian Nabi SAW memasukkan telunjuk beliau ke dalam mulut cucunya sambil mengatakan, "Kih, kih, muntahkan, muntahkan. Ama tadri annana la na'kulu sadaqah? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya aku dan keluarga serta keturunanku tidak boleh memakan harta sedekah?" Ya, kita tahu Nabi SAW dan keturunan beliau diharamkan memakan harta zakat atau harta sedekah. Ya. Kata Nabi SAW, "Kih, kih, muntahkan." Padahal itu hanya sebiji kurma. Lihat bagaimana Nabi SAW menjaga keluarga beliau dari harta haram. Ya. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan
bapak saya Abu Bakar memiliki seorang mantan budak, ya, memiliki seorang mantan budak. Dan Abu Bakar mengizinkan mantan budaknya itu untuk bekerja di luar, ya, untuk bekerja di luar pekerjaannya Abu Bakar. Suatu ketika mantan budaknya Abu Bakar itu pulang membawa makanan, lalu diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun memakan makanan tersebut satu suap saja. Beliau hanya makan satu suap. Setelah beliau terlanjur memakan satu suap, mantan budaknya mengatakan, "Ya Abu Bakrin, atadri min aina hadha?" Wahai Abu Bakar, apa antum tahu makanan ini berasal dari mana? Abu Bakar pun berhenti menyentuh makanan itu lalu bertanya, "Ini dari mana?" Mantan budaknya mengatakan, "Kuntu takahantu fil jahiliyah." Dahulu di zaman jahiliyah aku pernah membuka praktek perdukunan. Ya, aku pernah membuka praktek perdukunan. Wala uhsinul kahanah. Padahal aku tidak bisa melakukan perdukunan, aku tidak bisa. Walakinni khada'tun nas, tetapi aku menipu orang. Nah, tadi di tengah jalan salah satu pelanggan saya dahulu, klien saya dahulu, jumpa dengan saya dan dia memberikan kepada saya uang, ya, gara-gara saya pernah meramal nasibnya, ya, dulu ketika saya masih membuka praktek perdukunan. Nah, tadi dia ngasih saya uang sebagai upah atas semua yang saya kerjakan dulu. Uang itulah yang saya gunakan untuk membeli makanan tadi. Dan kita tahu tentunya uang hasil perdukunan itu haram. Mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya sampai beliau muntahkan semua apa yang ada dalam perut beliau. Ya, mantan budaknya mengatakan, "Ya Abu Bakar, rahimakallah, semoga Allah menyayangi Anda. Kullu hadha min ajli luqmah?" Apakah Anda harus berbuat sejauh ini hanya gara-gara satu suap makanan? Artinya tidak perlulah Anda memasukkan tangan. Toh juga yang Anda makan hanya satu suap saja. Itu pun Anda tidak tahu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "Lau lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha." Seandainya satu suap makanan haram yang telah masuk tadi itu tidak mau keluar kecuali bersama rohku, kecuali bersama nyawaku, aku juga akan keluarkan roh dan nyawaku. Subhanallah. Kalau makanan haram yang satu suap itu tidak mau keluar kecuali bersama rohku, aku akan paksa rohku keluar juga. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahnata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang paling pantas untuk membakarnya. Jadi maksud saya, Bapak Ibu, saudari teman-teman sekalian, betul di zaman ini, zaman yang mana riba itu sangat menyebar, ya. Akan tetapi bukan berarti kita menyerah begitu saja. Tetap kita harus selektif. Ya, kita menolak riba itu masuk ke dalam kehidupan kita. Kita menolak riba itu masuk, ya, ke dalam harta kita. Kita tolak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, dia meninggalkan sesuatu tersebut, maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, tinggal masalahnya kita yakin ataukah tidak. Dulu kami pernah diceritakan oleh salah seorang ustadz kami ketika masih di Aliyah, rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia. Beliau menceritakan ada salah seorang, mohon maaf ya, ada salah seorang direktur bank konvensional. Ya, beliau ketua sebuah bank konvensional pada saat itu. Setelah beliau mengaji bahwasanya riba itu haram, maka beliau meminta nasihat kepada ustadz kami itu. Ya, gimana sikap saya ustadz? Ya, kata ustadz, engkau harus tinggalkan. Satu-satunya jalan adalah tinggalkan. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Akhirnya dia pun mantap meninggalkan posisinya, jabatannya sebagai direktur bank. Dia tinggalkan. Ya. Setelah beberapa bulan, mungkin 3 atau 4 atau 5 bulan, dia kembali datang menghadap kepada ustadz. Ya, kepada ustadz kami. Dia mengatakan, "Ustadz, saya sangat lelah sekali. Saya sangat capek sekali. Saya lelah." Ustadz kami menyangka bahwasanya dia lelah hidup miskin setelah meninggalkan jabatannya sebagai direktur bank konvensional. Ya.
Ustadz, kami menyangka dia lelah miskin. Maka Ustadz kami mengatakan, sabar. Itu ujian di dalam hijrah. Kata dia, Ustadz, saya lelah bukan karena miskin, tetapi saya lelah dikejar-kejar oleh harta. Subhanallah. Sekarang beliau ini memiliki beberapa perusahaan di berbagai negara. Bukan hanya di Indonesia, di Singapura ada, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ustadz kami. Bahkan di Inggris pun dia punya perusahaan yang halal tentunya. Subhanallah, setelah dia meninggalkan jabatannya di bank konvensional, Allah gantikan dengan yang lebih yang lebih banyak. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tinggal masalahnya kita yakin ataukah tidak. Tapi itu dia Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan ya tentang besarnya dosa riba. Ya, kalaupun ada yang ingin ditanyakan, maka saya persilahkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustaz Jalaluddin Hafizahullah Ta'ala atas penyampaian materi tentang bab dosa besar, yaitu dosa besar ketujuh, yaitu riba. Baik, ada orang yang bertanya, silakan bisa menaruh di chat komentar ya. Oh, ada Ustaz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kredit itu termasuk riba atau bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Apakah di zaman Rasulullah ada kredit? Jika ada, bagaimana pandangan beliau? Baik. Yang pertama tentang kredit, bai'ut taqsid. Ya, bai'ut taqsid, bahasa Arabnya bai'ut taqsid, yaitu jual beli kredit. Jumhur, yang dimaksud dengan jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama mengatakan dibolehkan jual beli kredit. Ya, dibolehkan jual beli kredit. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tetapi pendapat yang terkuat dibolehkan jual beli kredit. Dan itu dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW. Tetapi bolehnya jual beli kredit itu dengan satu syarat. Ya. Apabila terpenuhi syarat ini, maka diperbolehkan jual beli kredit. Apa syarat tersebut? Syaratnya adalah tidak boleh ada denda apabila terjadi keterlambatan di dalam membayar setoran. Ya, tidak boleh ada denda apabila terjadi keterlambatan di dalam membayar setoran. Ya, betul ada sebagian ulama kontemporer yang membolehkan denda keterlambatan tersebut dengan alasan kalau tidak diterapkan, maka orang yang mengkredit tersebut dia akan seenaknya. Ini pendapat sebagian ulama kontemporer. Akan tetapi wallahu taala alam, yang benar adalah tidak boleh, ya. Tidak boleh ada denda keterlambatan, ya, seandainya terjadi keterlambatan tersebut. Apabila terpenuhi syarat ini, maka insya Allah jual beli kredit itu diperbolehkan menurut jumhur para ulama. Baik, itu dia wallahu taala alam. Mohon maaf saya besarkan sedikit suaranya Pak Dokter. Suara antum kecil sekali. Ya, baik Ustaz. Sudah besar. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang kedua Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita menjual barang, namun barang tersebut kita beli dengan pinjaman dana dari pihak ketiga, Ustaz? Gimana gambarannya? Ya. Gambarannya seperti apa ini? Kalau seandainya misalkan, ya, yang saya pahami dari pertanyaannya, Pak Dokter Mulyawan, ya, Mulyawan nama antumnya? Ya, Pak Dokter Mulyawan sebagai penjual, saya pembeli. Ya, saya ingin membeli sebuah barang dari Pak Dokter, tapi saya tidak punya uang, saya minjam uang dari pihak ketiga, dari orang lain untuk membeli, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pihak ketiga ini adalah bank konvensional, ya, maka itu tempat masalahnya. Dia minjam uang dari bank konvensional untuk membeli barang tersebut, ini yang bermasalah. Tetapi kalau seandainya dia datang kepada temannya, dia katakan, antum punya uang tidak? Saya pinjam dulu kalau ada, saya ingin beli barang dari Pak Dokter. Maka ini tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Salam. Apakah hukumnya transaksi dengan menggunakan uang virtual seperti OVO, Shopee, ShopeePay atau Bitcoin? Saya belum untuk saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan ini ya. Saya saat ini belum mendapatkan jawaban yang pasti tentang ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, apakah boleh menabung untuk mendapatkan emas murni seperti sistem pegadaian saat ini? Menabung untuk mendapatkan Untuk mendapatkan emas murni seperti sistem pegadaian saat ini Ustaz. Baik. Jadi dia tabung uangnya di mana, Pak Dokter? Di pegadaian Ustaz. Jadi dia tabung uangnya di pegadaian, nanti setelah terkumpul baru diadakan transaksi jual beli begitu. Ya, ya kalau seperti itu, insya Allah tidak masalah. Ya, dia tabung uangnya dulu. Ya, misalkan dia nabung, kemudian setelah terkumpul uangnya baru diadakan transaksi jual beli emasnya, tidak masalah. Ya, tetapi kalau yang dimaksud menabung di sini, yaitu dia kredit emas, maka ini tidak boleh. Ya. Jadi dirubah istilahnya dengan istilah menabung, padahal itu kredit. Jadi pihak pegadaian mengatakan ini ada emas murni, ya harganya 10 juta misalkan. Akhirnya setiap bulan dia nyetor dengan nama menabung, padahal itu kredit. Ini tidak boleh, karena emas itu harus tunai. Emas itu transaksinya harus tunai, tidak boleh dikreditkan. Ya, emasnya itu harus diterima langsung, kemudian uangnya harus diserahkan secara tunai, tidak boleh kredit. Kalau itu yang dimaksud menabung, maka tidak boleh. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud menabung, dia letakkan uangnya, belum terjadi transaksi jual beli, setelah terkumpul baru terjadi transaksi jual beli, maka ini tidak masalah. Ya wallahu ta'ala ala wa alam. Karena di zaman kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perlu kita teliti di dalam menyikapi yang namanya istilah. Ya. Nabi SAW, mohon maaf, Nabi sejak zaman dahulu telah mengingatkan. Kata Nabi SAW, sayakunu fi ummat qaumun yastahilluna al-khamr. Akan muncul di tengah-tengah umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan khamr. Wa yusammunaha bighairi ismiha. Ketika mereka menghalalkan khamr, mereka memberikan khamr itu nama bukan dengan nama khamr, tetapi mereka ganti namanya. Ya, untuk apa? Mereka menyangka dengan mengganti nama khamr dengan nama yang lain, mereka menyangka khamr menjadi halal. Nah, seperti kasus tadi. Jangan sampai istilah menabung itu adalah istilah untuk mengganti kredit emas. Kalau seandainya menabung yang dimaksud adalah istilah untuk mengganti kredit emas, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang terakhir Ustaz, pertanyaan. Sepertinya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita menggunakan bunga dari tabungan bank? Bunga itu. Apakah boleh kita menggunakan bunga untuk tabungan bank? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia, ketika ditanya tentang apa sikap kita ketika kita menabung di bank yang konvensional. Kata beliau, hukum asalnya tidak boleh menabung di bank konvensional. Kecuali kalau seandainya kita khawatir, kita letakkan harta kita di rumah akan diambil oleh perampok, masuk pencuri, dan yang lainnya. Dalam kasus seperti ini, boleh kita meletakkan harta kita atau menabung uang kita itu di bank, boleh. Permasalahannya bagaimana dengan bunga? Ya, apakah boleh kita ambil? Kata beliau, harus diambil. Bukan boleh, tetapi harus diambil. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, maka akan dimanfaatkan oleh pihak bank. Mereka akan memanfaatkan. Harus diambil. Cuman diambilnya bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk digunakan beli motor, beli mobil, bukan. Tetapi setelah diambil, dikeluarkan untuk pembangunan umum. Ada pembangunan jalan, letakkan di sana bunganya itu. Ada pembangunan rumah sakit, letakkan di sana. Ada pembangunan WC umum, letakkan di sana. Ya. Di sana tempat meletakkannya. Bukan untuk dikonsumsi, dan kata beliau, bukan juga untuk sumbangan masjid. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jadi boleh ngambil bunganya, bahkan harus. Kalau tidak, maka pihak bank yang akan memanfaatkannya. Barakallahu Ustaz.
Ada pertanyaan Ustaz, ini yang terkait dengan di luar konteks Ustaz, tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengusap tubuh anak kecil setelah dibacakan di kelas Al-Falaq, An-Nas saat hendak menjalankan zikir sebelum tidur, selain dari kita mengusap tubuh sendiri, Ustaz? Baik, apakah boleh kita mengusap punggung anak kecil atau tubuh anak kecil setelah kita membaca zikir sebelum tidur? Ya, karena sunnahnya sebelum kita tidur itu kita membaca zikir. Ya, di antaranya adalah membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Kecuali ayat kursi 1 kali, tapi 3 surah tadi dibaca 3 kali. Ya. Sebagian mengatakan sebelum kita membacanya, kita tiup terlebih dahulu tangan kita. Ya, kita tiup, baru kita baca. Sebagian mengatakan kita baca dulu, baru tiup. Ya. Insya Allah manapun yang dilakukan, kedua-duanya boleh. Ya, meskipun Syekh Muhammad bin Shalih beliau mengatakan yang paling baik adalah dia baca dulu baru dia tiup. Setelah dia tiup, dia usap badan mana yang bisa diusap. Ya, dia usap badannya mana yang bisa diusap. Nah, pertanyaannya boleh tidak dia usap badan anaknya? Ya. Allah Ta'ala a'la wa alam, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Jadi setelah dia usap badannya, dia usapkan badan anaknya. Ya, wallahu taala a'la wa alam, tidak mengapa. Baik. Halo Pak Dokter. Ya. Sinyalnya terganggu. Ya, Ustaz, apa Ustaz? Sinyalnya keluar, Ustaz. Jadi jawabannya tidak mengapa Pak Dokter, tidak mengapa mengusap punggung anak kita atau tubuh anak kita setelah kita mengusap tubuh kita sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Mungkin pertanyaan dari saya, Ustaz, yang terakhir tentang praktek riba, Ustaz, yang sudah menjamur di masyarakat seperti bank dan segala macamnya, Ustaz. Bagaimana trik dan kiat kita, Ustaz, untuk memantapkan hati kita untuk istiqomah untuk menjalankan sesuai dengan syariat, Ustaz, untuk meninggalkan praktek-praktek yang dilarang dan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, Ustaz? Baik. Yang pertama tentunya kita memantapkan keimanan kita, ya, kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kita mengakui diri kita cinta kepada Allah, maka tentu kita buktikan cinta kita kepadanya dengan cara menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, la in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu jujur, tulus, benar, engkau pasti mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan selalu tunduk kepada siapa yang dia cintai. Ya. Orang yang mencintai selalu tunduk kepada orang yang dia cintai. Begitu pula ketika kita mengaku diri cinta kepada Allah, kita pasti akan tunduk kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itu yang pertama, kita mantapkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, dengan kita mengingat bahwasanya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ya, tinggal kita mau mencari saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, dengan kita mengingat bahwasanya rizki kita itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering menjadikan seseorang itu terdorong untuk melakukan praktek yang haram, ya, adalah kekhawatiran jangan-jangan dia tidak dapat makan, kekhawatiran jangan-jangan dia tidak dapat rizki ini, tidak dapat rizki itu. Padahal rizki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abu Nuaim dengan sanad yang sahih, "Inna bani Adam law haraba min rizqihi kama yahrubu minal mauti, la yudrikuhu rizquhu kama yudrikuhu al-mautu." Sesungguhnya manusia apabila dia lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rizkinya tetap akan menjumpai dia sebagaimana kematian akan menjumpai dia. Ya. Kita tidak bisa lari dari rizki sebagaimana kita lari dari kematian. Tidak bisa. Selama kita hidup di dunia ini, rizki kita tetap ada.
Madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Selama ajal artinya sisa umur masih ada, maka rezeki juga akan tetap ada. Oleh karena itu, ikhwani azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita yakini hal seperti ini, insya Allah hidup kita akan tenang. Syaitan, di antara pekerjaan syaitan adalah selalu membisikkan was-was, rasa kekhawatiran di dalam hati kita bil faqr, dengan kemiskinan. Kalau engkau tidak mengambil ini, engkau akan miskin. Kalau engkau tidak melakukan praktek ini, engkau akan miskin. Terus ditakut-takuti oleh syaitan. Padahal masalah rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan binatang yang paling besar, ya, pada saat ini di atas muka bumi, hewan yang paling besar saat ini di atas muka bumi, ada namanya al-hutul azraq, ya, yaitu paus hijau, ya, paus hijau. Ada seekor ikan paus, ya, apa namanya? Afwan, paus biru, mohon maaf, paus biru. Ada ikan paus dikenal dengan nama paus biru, dan dia adalah binatang terbesar, ya, di atas bumi saat ini. Sampai disebutkan di dalam artikel tersebut, saking besarnya paus biru itu, setiap hari dia membutuhkan makanan, ya, setiap hari dia membutuhkan makanan sebanyak 4 ton. Setiap harinya itu 4 ton dia butuh makanan. Bayangkan, ya. Itu pun ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari 4 ton makanan dia butuhkan. Kalau kurang dari 4 ton, maka dia akan kelaparan. Bagaimana dengan kita? Ya, kita paling banyak mungkin makannya itu 3 kali, ya, sehari semalam. Itu pun setiap kali makan, 1 piring itu kadang nggak habis. Ini ikan paus biru, setiap harinya itu 4 ton. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin rezekinya. Apalagi dengan kita, manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, anak manusia. Ya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, Allah tanggung rezekinya. Masa kita yang ruku, yang sujud, yang berzikir kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak apa namanya, tidak menanggung rezeki kita, ya. Oleh karena itu, sekali lagi kita yakini bahwasanya rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, dan ketika Allah menanggung rezeki kita, maka kekhawatiran itu akan hilang, kekhawatiran untuk miskin dan yang semisalnya. Nah, itu mungkin, ya, beberapa cara supaya seseorang itu bisa mantap hatinya untuk meninggalkan praktik-praktik yang haram dalam mengambil harta-harta yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Baik Ustaz, ini ada sharing tentang denda dalam transaksi non tunai kredit yang tadi disampaikan Ustaz, sudah ada di fatwa dari DSN-MUI nomor 17 Ustaz, tahun 2000. Denda diperbolehkan oleh ulama dan denda tersebut tidak sama dengan riba. Dari Dr. Burhan, Direktur. Baik, ya, sebagaimana yang saya sampaikan, sebagian ulama kontemporer, ya, sebagian ulama saat ini membolehkannya dengan alasan bahwasanya kalau seandainya tidak ada denda, maka orang yang mengkredit tersebut dia akan seenaknya. Ya, betul ada sebagian ulama. Akan tetapi, ya, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan denda itu sama sekali tidak diperbolehkan. Maka kalau seandainya ya terpaksa harus kredit, maka usahakan untuk tidak sampai melakukan denda itu. Usahakan untuk tidak sampai melakukan denda tersebut. Ya. Dan paling bagus, ya, kalau memang Anda bisa beli secara tunai saja. Itu yang paling bagus, paling selamat. Kalaupun seandainya Anda beli dengan cara kredit, usahakan untuk tidak denda. Usahakan. Kenapa? Karena masalah denda ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama kontemporer membolehkan dengan alasan yang saya sampaikan tadi, sebagian tetap mengatakan tidak boleh. Tentunya yang paling selamat adalah kita tidak jatuh dalam denda itu. Allah Ta'ala a'lam. Ya, terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah sharing. Terima kasih Dr. Burhan atas sharingnya. Baik Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya, 14, ya. 1 menit lagi. Mari alhamdulillah binikmati dan sholihat.
atas lahir barakallahu fikum Ustaz Zainul Arifin LC Hafizahullah Ta'ala atas kesempatan dan waktu luangnya. Marilah kita tutup kajian kita di pagi ini dengan sama-sama mengucap istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sekarang sama-sama.